kedua di mana pesawat sudah diterbangkan kali ini. Seperti tadi sudah dibahas, apakah bootcamp akan berdarah-darah? Tapi nampaknya kali ini kita lihat BTR belum turun. Turunkah? Dan BTR turun harusnya ke bootcamp. Mob juga udah turun duluan. Nah, tapi kita penasaran sih sebenarnya. Kalau misalkan Morp andai kata benar-benar ngelepas, Morp tuh mau pindah kemana? Betul. Dan kita masih melihat bayang-bayang dari Morp juga. Morp mengarah ke sepertinya ke scrappingan area dekat dengan bootcamp. Dan kalau BTR, ya BTR ke bootcamp. BTR ke bootcamp, Morp ada di atasnya bootcamp ya. Ya. Mereka berpindah kali ini. Nampaknya dilepas teman-teman semuanya untuk match di grand final kali ini di hari pertama. Karena memang kalau ngomongin pertarungan di bootcamp memang pride-nya ada di sana. Tapi ngikutin ego tuh kadang ada baiknya kita nggak melulu ngikutin nafsu gitu. Iya, jadi akhirnya kita lihat bootcamp hanya ada satu tim saja ya. Di sini Zuxi, Microboy, dan Ryzen yang terlihat. Luxi ada di mana kita masih belum terpantau. Dan sementara kita lihat dari sisi lain di sini ada Morp yang sudah menyebar di area scrapping Sunhawk. Jadi Morp ini mengambil di area pertigaan atas dengan bootcamp. Jadi bukan di area perkotaan. Jadi mereka lebih memilih untuk split kembali dilakukan. Dan ini bisa dibilang cukup berani ya. Tindakan dari Morp ini cukup berani mengingat kalau misalkan Sunhawk itu kan memang udah punya signature drop point ya setiap tim ya. Jadi bisa dibilang Morp ini sebenarnya gambling untuk turun di suatu area scrapping seperti ini. Karena memang saat kita mungkin baik lagi tadi ya ngikutin nafsu, ngikutin pride itu ada bagusnya mungkin kita menahan sedikit nafsu kita tapi untuk goals yang lebih besar lagi. Tiket saya belum didapatkan untuk Morp. Mereka harus realistis kalau menurut saya, harus bijak lebih tepatnya. Harus bijak melihat situasi. Betul sekali, dan kalau melihat dari map seperti ini, banyak sekali tim yang melakukan split seperti Onyx, Boom, Ion. Jadi mereka tuh drop di satu area, bukan di satu kota, dan mereka langsung melakukan split kayak ada yang di pertigaannya, ada yang di kota-kota besar, dan sementara kita melihat di Paradise pun Boom juga nggak nabrak EVOS. Betul, betul. Banyak sekali tim yang sudah memilih untuk mengambil posisi-posisi yang lebih aman, meminimalisir resiko-resiko yang ada karena mengingat juga ini masih hari pertama ya. Betul sekali. Untuk saat ini Boom nampaknya memilih untuk turun di area Tatmok dan juga di area Kau, di area atas. Ya, betul sekali. Dan sementara kita lihat juga EVOS akan sangat nyaman di Paradise, surganya untuk looting, dan di Kampong masih ada Dranix juga. Dranix bermain dengan cukup apik di match pertama Vikendi tadi, bisa dilihat dengan kill point yang mereka kantongin dengan cukup banyak juga. Namun sementara mereka masih looting di area Kampong, dan ini cukup jauh ya untuk sampai ke circle pertama. Ya, betul sekali. Dan kalau masih bisa cover, dia bakal bisa ngepron ke bawah, maksudnya ngerangkak ke bawah juga untuk cover dirinya dan di revive kembali. Dan bahkan ada kemungkinan malah jadi tim Aura yang mendapatkan informasi, tapi sementara di sisi lain ada Bubu yang berhasil mendapatkan satu player dari The Pillars. Boboho langsung menjadi kotak hasil dan bahkan Argenta kali ini yang bakal tumbang kedua kalinya menyusul Boboho. Berarti menyisakan kental seorang diri saja yang bakal langsung kabur, ngacir menjauh dari Geek Fam. Ini dia, Kental nampaknya memilih untuk menjauhi area pertempuran. Dia memilih untuk melakukan penyelamatan poin ke arah tim TP. Karena dia hanya seorang diri, dia harapan terakhir. Tapi nampaknya ketahuan oleh Dranix, Ryzen. Dan TP pun harus pulang di posisi ke-16 di menit ke-8. Ya betul, tadi sempat terlihat kayaknya The Pillars itu dari area luar sepertinya mau mengisi compound yang dimiliki oleh Geek Fam ya. Betul. Dan sementara kita lihat dari Dranix sudah mulai mendekat kembali, bakal ada terjadi pertemuan antara dua tim harusnya pada kali ini. Ryzen sudah mulai bergerak, mendekat dan Datmo sudah mulai melemparkan molotovnya yang pertama kali ini, berusaha untuk menjaga barikadenya supaya nggak terlalu mudah untuk ditembus oleh Ryzen. Tapi ada lemparan bom ke arah Datmo, belum on point tapi seenggaknya udah cukup mengikis darah dari Datmo. Dan kita lihat kali ini EVOS, Morpheus masih stay, dia masih aman, dia di belakang sana. Kali ini kita akan melihat di mana Geek dan Dranix, dua tim yang baru datang ke arah Paradise langsung melakukan fight di sini. Kita lihat Ryzen tadi melemparkan sebuah bom kali ini. Akan coba dilemparkan lagi kah? Tidak, tapi nampaknya Datmos harus ter-takedown tadi. Ya, kali ini bom kedua udah berhasil dilemparkan, sukses dilemparkan, bahkan akan berusaha untuk melemparkan bom ketiga ke arah perumahan. Masuk ke dalam, itu ada Geek Mart. Oke, hampir nggak meledak, aman. Ini terjadi pelemparan utilities, saling bertukar utilities pada hari ini, dan pastinya EVOS mendapatkan informasi yang sangat berharga. Dan nampaknya Ryzen tadi ikan hiu makan tomat. Hayu kita lempar granat kali ini. Kita lihat di mana Bubu akan coba maju, akan coba merevive terlebih dahulu ke arah satu player yaitu Datmos tadi.
Akan dilihat dari tim Dranix langsung melakukan push nampaknya Morph dan juga Toms. Dia terpojok di sebuah compound kali ini akan coba merevive tapi langsung jadi push. Oh, close combat terjadi saat tertake down kembali dari tim Geek nampaknya. Morph dan Toms masih terjebak di sana. Ya, last man standing untuk Geek Fam Mort yang berhasil melakukan revive terhadap Toms kali ini berusaha untuk melakukan healing dan satu player tumbang dari Dranix berusaha untuk berluka straight knock dan Toms masih melakukan heal. Heal berhasil dilakukan penembakan dari arah belakang dan tidak berhasil untuk satu player, bahkan Geek Fam yang harus pulang duluan dengan 3 kill point saja. Ya, harus dipulangkan karena memang dia tadi terjebak di compound ini, dia terjebak nggak bisa kemana-mana juga. Untungnya tadi sudah berhasil merevive tapi itu hanya mendelay permainan sedikit dan tetap saja harus dipulangkan tadi tim. Betul. Ya, betul sekali. Geek Fam. Oke, bisa kita bilang tadi setup dari Dranixnya bagus ya, dengan granat-granat pembuka yang dilemparkan dari Kryzen dan bahkan setelah mendapatkan satu knock atas Deathmarsh, Kryzen tuh nggak tinggal diam, dia masih terus melemparkan granat-granat kembali dibantu sama teman-temannya di belakang, jadi membuat yang ada di dalam rumah itu nggak bisa kemana-mana, bahkan akhirnya Toms yang tumbang. Sementara di sisi lain kita akan melihat pertarungan yang panas jika Lauzuxi membuka tembakan yang pertama, tapi benar-benar dibuka, memberikan informasi pastinya untuk Aura. Kita bisa lihat player-player di dalam rumah sudah mulai mengubah pandangannya ke arah luar. Bahkan Steve berhasil mendapatkan satu player, 2 player tumbang. Si kembar Tachibana harus pulang ke lobby oleh satu orang tadi. Keshi nampaknya bisa mendapatkan 2 orang dan kali ini kita melihat Microboy akan coba mengarah ke tempat yang lainnya tapi Ryzen mendapat 1 orang tadi dengan Browning shootnya sangat-sangat on point. Banyu kita lihat akan coba spray ke arah depan dan Ryzen sudah di take down. Kali ini tersisa Microboy saja ada di area air. Kita akan lihat Microboy seperti apakah dia akan bermain untuk menyelamatkan placement dari tim Bigetron. Ya betul sekali, last man standing dari Bigetron akhirnya berhasil untuk kabur, cabut begitu saja supaya bisa mengamankan placement point seenggaknya. Walaupun memang bisa dibilang early gamenya cukup cepat ya untuk Bigetron, tapi nggak apa-apa, Microboy pastinya masih bisa untuk mengamankan posisi dari Bigetron. Dan sementara di sisi lain, RRQ bertemu dengan Alter Ego, sepertinya di area bawah betul saja. Nggak, di atas ya? Ya. Oh, berarti Alter Ego tiba-tiba udah di atas. Betul. Dia muter jauh banget tadi. Tiba-tiba mereka sudah ada di area utara. Tadi padahal mereka turun di area selatan. Oh, oke. Kayaknya naik kapal ya harusnya. Betul. Ya jalur air sepertinya dilakukan, tapi walaupun harus kehilangan beberapa player. Dan sementara kita lihat dari RRQ, kayaknya ada yang terpisah cukup jauh sendiri. Seorang diri Nerpeko. Kenapa Nerpeko seorang diri saja bahkan langsung diamankan kill point-nya oleh Onyx. Onyx bahkan sudah tersisa 2 player saja, Cleon dengan Nick. Ya, kali ini kita lihat banyak sekali fight yang terjadi tiba-tiba. Banyak sekali fight yang terjadi, teman-teman semuanya banyak yang ter-take down. Bahkan tadi tersisa 1 orang dari tim Bigetron, Microboy, seorang diri. Kita melihat kali ini Nick akan coba meratakan tim RRQ. Sudah bisa mendapatkan 1 orang, tapi tim RRQ yang lainnya ada di jarak yang cukup jauh kali ini. Ya, tapi sepertinya dari yang sisi lain RRQ nggak akan tinggal diam. Mereka semua sudah mulai melakukan penyergapan kali ini. Dari sisi kanan sudah mulai menembak-nembak juga. Ada Warung Melkway dengan Valdeman bakal langsung mendekat, tapi Nick berusaha untuk memberikan suppressing fire, berusaha untuk menggocek dan memberikan distraction. Bahkan pada kali ini Nick akan melemparkan granat yang pertama, granat yang kedua dilemparkan terus-menerus. Valdemar terjepit dan bahkan harus tumbang di depan sana. Masih ada Melkway dengan Warung yang dikejar dengan zona juga, nggak bisa melakukan pergerakan yang cukup leluasa. Ditahan terus-menerus oleh tim Onyx. Kali ini benar-benar dikunci, nampaknya Nick mengunci 2 orang dari tim RRQ. Mereka terkunci di luar circle-nya, tidak bisa masuk. Saat mereka harus naik ke atas, harus berdiri, mereka pasti akan langsung di-spray oleh Nick. Kali ini Nick benar-benar diberi tugas untuk mengunci 2 orang dari tim RRQ. Ya betul sekali, bahkan ini dari zona ke-4 menuju ke-5, jadi udah otomatis mereka nggak bisa berlama-lama untuk fight di luar zona. Dan bahkan Onyx kalau misalkan mau bergerak ke dalam itu udah ada Boom Esport. Boom harusnya udah mulai mendengar tadi ada suara tembak-tembakan di luar, jadi udah otomatis juga Boom nggak akan santai. Betul. Mereka akan lebih siaga, mereka akan lebih siaga. Dan benar aja Voker udah berada di luar rumah menyambut tim Onyx. Welcome to PUBG Mobile. Dan kali ini ucapan selamat datang yang sangat-sangat panas dari tim Boom ke arah tim Onyx langsung diratakan begitu saja. 2 orang tadi tersisa, berarti tim RRQ masih bisa masuk ke dalam circle harusnya. Ya, tapi Morph di sini mendengar suara tembakan dari sisi Boom. Bisa dilihat, Morph sudah mulai bergerak juga masih dengan strategi split yang sama. Ramones dengan Wolf berada di kiri, Morph berada di kanan, dan di sisi lain Bigetron. Oh, ternyata Microboy tertangkap oleh Siren Audrey. Dan kali ini kita melihat 12 tim tersisa spread down ke arah depan. Martin nampaknya bisa take down saat masih ngacir dengan motornya tadi oleh seorang Laser kali ini.
Oke, banyak sekali tim yang melakukan split, gue gak tahu Betul, kenapa. Soalnya kalau misalkan kita lihat dari tadi, rata-rata player yang terculik atau terknock itu gampang banget di knock end karena gak ada backup dari teman lain. Tapi sementara kita lihat dari Frenzy sudah mulai mengunci pergerakan dari Ramones, bakal ditungguin dengan holografnya, kali ini dengan Vector juga. Tapi Ramones bakal ngelemparin granat yang pertama ke arah yang berbeda dari Frenzy, masih ditahan terus-menerus. Bahkan di sisi lain sudah mulai baku tembak antara Dranix dengan tim-tim lain. Ya, nampaknya kali ini Frenzy masih terus melihat ke arah depan, tidak melepaskan view-nya. Kali ini kita melihat di mana dari No Mercy juga seorang diri kah dia. Benar, split kali ini No Mercy juga terpisah seorang diri. Entah kenapa banyak sekali tim yang memilih untuk split dan meninggalkan satu playernya seorang diri. Entah apa yang merasuki tim-tim yang sekarang bermain di Sunhawk. Ya betul, ada mungkin mereka melakukan strategi yang berbeda dengan regular season. Kita masih belum tahu juga, bahkan kita mulai melihat banyak sekali pertumbuhan darah yang terjadi. Banyak sekali player yang terculik satu persatu. Boom juga split kali ini kalau kita lihat dari mapnya. Ya, split 2 orang nampaknya. Tim Boom kali ini kita melihat di sisi lain nampaknya Bob bisa mendapatkan 1 orang Matway dari tim RRQ juga tertakedown kali ini. Justpay juga harus tertakedown teman-teman semuanya. Tersisa Anthem dan juga Moxpay di atas sana. Kali ini kita melihat Anthem masih melakukan Prondia, tapi Banyu ada di area air. Seperti namanya, Banyu ada di Banyu kali ini. Oke, betul sekali. Make sense ya. Kembali ke alamnya dari Banyu dan berusaha untuk nge-boosting sambil healing. Karena kalau sebenarnya kita lihat dari circle-nya, ternyata tuh circle-nya menyebalkan. Lihat, circle-nya itu ke arah air dan daratan 50%. Nanti teman-teman bakal ngelihat ya circle-nya ya. Ini mungkin yang membuat banyak sekali player split dan rotasinya agak cukup tidak terduga. Bisa dilihat juga banyak sekali yang sudah mulai pincang, bertumbangan. Tapi di sini kita lihat Ion masih lengkap berempat di satu compound. Ya, nampaknya Anthem memilih untuk menjadi penumpang di sebuah mobil tadi yang tidak bisa digerakkan. Kali ini kita lihat Steve akan coba di-spray down oleh Moxpay. Akan bisa mendapatkan 1 orang kan Moxpay? Tapi tidak, masih hanya mencicil sedikit saja HP dari tim Aura tadi, 1 orang. Ya betul, Aura bahkan masih lengkap berempat juga, masih dengan strategi yang sama di jembatan. Sering banget gue lihat Aura menjaga jembatan ini. Ini jembatan biasanya si Steve itu ngejaga di truk yang ini, yang tempat waktu itu Badru ngambil. Tapi di sini malah diisi sama Aura, bahkan Keishi juga mulai tertembak dari sisi lain. Ada Aerowolf Potato di belakang sana. Ion masih enak banget, posisi Ion adalah posisi idaman. Ini bisa dikatakan memang menjadi posisi terenak, tapi mereka harus sedikit masuk nampaknya ke dalam circle-nya. Tapi tidak terlalu jauh, mereka harus masuk sedikit. Di saat seperti ini, Red Face N dan teman-teman yang lainnya tinggal melihat ke arah belakang, banyak sekali tim yang sedang merapat ke arah mereka. Itu bisa nyanyur banget. Betul, karena masih banyak tim yang berada di luar zona. Bahkan No Mercy bakal terspot oleh Red Face dengan baginya bakal nyemplung. Harusnya enggak, mereka ngambil di pesisir pantai. Bahkan kali ini Red Face sudah mendapatkan targetnya. Akan dipushkah atau berusaha untuk mendapatkan informasi lain. Di sisi lain sudah ada Aerowolf yang melakukan setup smoke. Bakal menjadi pertarungan air dan darat kali ini. Kita lihat dari buaya-buaya juga sudah mulai berenang. Serigala juga berubah jadi serigala air kali ini. Semuanya akan berusaha untuk menyentuh circle. Ya, nampaknya banyak sekali yang memilih untuk berenang, untuk menyeberang karena memang tidak sempat untuk melewati jembatan atau jembatannya memang sudah di-lock tadi. Kita lihat Jaden ada di area air juga, ketahuan Jaden dan akhirnya Jaden pun di takedown. Kali ini oleh Red Face N. Ini bisa dilihat posisi dari Ion memang sangat-sangat menyenangkan sekali posisi mereka. Mereka tinggal ngelihat ke arah air, spraydown ke arah air yang di air hanya bisa pasrah saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, dan bahkan di sisi lain sudah dijaga oleh Boom juga. Aerowolf masih lengkap berempat, mereka masih berusaha untuk berenang kali ini juga. Dan ini pertarungan yang sangat menarik. Wah. EVOS ketemu sama Aerowolf di area perairan. EXC last man standing dari EVOS dengan darah yang sudah tipis banget, tapi untung udah ngelakuin boosting. Dia bisa bergerak perlahan dari belakang, dan sementara di sisi lain Victim juga harus dipulangkan oleh Ion. Ion mendapatkan posisi yang ternyaman kali ini, tapi sementara kita lihat dari Red Face dengan Liquid sudah berdarah-darah, harus segera dipegang. Berhasilkah untuk disentuh dan berhasil untuk dilakukan revive oleh Hijrah? Ya, nampaknya kali ini kita lihat tim-tim yang sedang bertanding, tim-tim terbaik kita di area Sunhawk kali ini, di mana Dranix juga udah dipulangkan tadi. Tapi Dranix sudah mendapatkan poin yang cukup banyak, 11 poin sudah diamankan oleh Dranix. Tapi kita lihat Aero ada di tengah-tengah circle-nya mereka. Iya, Aero berada di perairan. Itu ada yang naik bagi di dalam air loh. Oh iya. Itu ada yang naik bagi di dalam air. Aerowolf apa itu tadi nggak lihat. Benar. Dan sementara kita lihat dari high ground masih diisi oleh Swapper, terbuka banget ke arah depan, dan Ion dipulangkan oleh Boom. Lagi-lagi Boom dengan galaknya mendapatkan title Conqueror. Wah gila sih, ini akan menjadi... Akankah back to back kali ini? Tadi Ion memang punya posisi sangat enak, tapi saat mereka keluar dari zona nyamannya, itu benar-benar zona yang sangat tidak nyaman untuk tim Ion. Langsung saja terbuka, sangat terbuka tadi dari tim Boom, bisa spray ke arah tim Ion dan rata begitu saja. Iya, tadi mana sih Aerowolf yang naik bagi? Ini nih, Potato. Ini ya, Potato ya. Bisa ngelut dulu malah dia. Ini
IQ 200 gameplay. Wah. Benar. Berenang bertigaan, ini ada buaya, ada serigala, oke, dan satu player akhirnya tertangkap. Kan Dua Aero, player. ini enak banget. Dia ada di tengah-tengah. Dia ada di tengah-tengah circle tadi. Saat ini dia nggak terlalu jauh untuk masuk ke dalam circle selanjutnya gitu. Oke, berarti ini bisa dikonfirm ada 3 tim ya. Ada Aerowolf, ada Boom, dan satu lagi tim lain menjadi last man juga. Tapi di sisi lain tuh kayaknya lagi healing deh. Requiem nampaknya healing di area yang lainnya, ada di dekat-dekat area Hatin. Requiem Oh, masih dari ada tim Alpha A Ego. ini dia punya 6 first aid. Requiem. Ini dia permainan defensif yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Strategi mereka nampaknya kali ini masih terus berjalan, masih terus bisa untuk sampai bahkan ke 3 tim yang tersisa. Requiem masih masuk. Iya, pecinta damai ya kali Iya. ini ya. Dan sementara Boom dengan Aerowolf masih melakukan fight. Bahkan granat dari Ramones berhasil menumbangkan beberapa player juga. Tapi Bobs dengan Swamel masih aktif di sisi lain. kali ini kita lihat. Aerowolf terkikis satu persatu. Menyisakan satu orang aja, Renare. Wah, ini adu healing dengan Requiem di sisi kanan bawah. Itu bisa dilihat masih healing. Ini siapa yang bakal mendapatkan hashtag 2, Alter Ego atau Aerowolf? Kita lihat saja. Ini Boom bisa dapat chicken dinner lagi sih. Tapi Renalre dia masih punya 5. Tadi Requiem kalau saya lihat terakhir dia masih tersisa 3. Requiem? Ramones diculik sama Requiem. Oh, Requiem bisa mendapat 1 orang bahkan tadi. Oke. Kali ini tersisa dari Aerowolf juga tim Boom. Nampaknya tim Boom masih tersisa 3 orang, Aero tinggal tersisa 1 aja. Tapi Dan ini dia confirm Boom chicken dinner sih. harusnya Harusnya. Iya. Enggak, udah pasti. 90%. 90%. Kita lihat kali ini sudah terlihat ada kamera CCTV di area tim Boom di kanan bawah, melihat ekspresi dari tim mereka sangat-sangat damai seperti saat pro player bermain itu bener-bener konsen banget. Ini dia, kita lihat teman-teman semuanya tersisa 1 orang, Renali di depan sana, dan ya selesai juga kali ini.